Selamat malam, sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Andre Dwistiawan dari GKMI Yogyakarta dengan tema Menghindari, Melawan, atau Mengasihi dari Yohanes 13 ayat 1. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang setia. Sebelum kita mendengarkan Rema pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini, untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami, di dalam kesehatan kami, dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap usaha kami, dan dalam hari-hari kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sangat baik, Engkau luar biasa, dan Engkau sangat mengasihi kami. Malam ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami dan telinga kami, untuk kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, berikan kami pikiran yang tenang dan hati yang jernih, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Tuntun kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tema Rema pada malam hari ini adalah menghindar, melawan, atau mengasihi, yang diambil dari Yohanes 13 ayat 1. Saya akan membacakan untuk para pendengar Petra yang setia. Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Yohanes tidak mencatat perumpamaan yang Yesus ceritakan seperti di Injil sinoptik lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi Injil Yohanes mencatat peristiwa-peristiwa di dalam hidup Yesus yang memiliki pengertian simbolik seperti sebuah perumpamaan. Peristiwa di dalam bacaan hari ini adalah salah satunya. Apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk kita dapat memahami peristiwa Yesus membasuh kaki para murid ini? Yang pertama adalah kalimat di dalam ayat yang pertama. Yesus tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghindar, tidak pula melawan, serta Dia tidak melihat saat kematian itu sebagai saat yang suram dan gelap. Justru Tuhan Yesus menghadapinya dan melaluinya dengan tuntas dan taat. Injil Yohanes memberikan pengertian yang bersifat paradoksikal
tentang salib dan kematian Kristus. Kata-kata seperti dimuliakan atau ditinggikan dipakai untuk menggambarkan salib dan kematian Kristus. Apakah Kristus tidak menderita? Pasti Yesus menderita. Apakah Yesus tidak bergumul dan merasa sulit? Tentu Yesus juga bergumul dan merasa sulit dalam peristiwa tersebut. Tetapi Yohanes mengingatkan kita akan aspek paradoks dari kesulitan, penderitaan, dan kengerian salib Kristus, yaitu kemuliaan Allah, peninggian Sang Mesias, dan karya keselamatannya terjadi karena genapnya pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Demikian juga dalam ayat 1 ini, Yesus melihat salib dan kematiannya sebagai jalan untuk kembali kepada Bapanya di surga. Kematiannya adalah jalan baginya untuk kembali bersekutu dengan Bapa di surga setelah pekerjaannya selesai. Hal kedua yang perlu kita ketahui untuk lebih memahami bagian ini adalah kalimat berikutnya di dalam ayat yang pertama, yaitu sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian Dia mengasihi mereka sekarang dan seterusnya. Yesus Kristus senantiasa mengasihi murid-muridnya. Dia mengasihi Bapanya di surga, dan Dia mengasihi murid-muridnya di bumi ini. Dua pihak yang bermusuhan, namun keduanya dikasihi oleh Kristus. Manusia adalah seteru Allah oleh karena dosa-dosa mereka. Allah dimusuhi oleh manusia karena kejahatan hati manusia. Namun kasih Allah tetap lebih besar daripada kerusakan akibat dosa. Allah mengutus Kristus untuk menjadi pengantara yang menyatakan dengan sempurna kasih Allah. Kasih-Nya kepada Allah membuat Dia ingin segera kembali kepada Allah. Kasih-Nya kepada manusia membuat Dia tidak ingin meninggalkan manusia. Dia, yaitu Yesus, akan menarik mereka kembali kepada Bapa, sehingga baik Dia maupun Bapanya di surga dan juga manusia yang dikasihinya, semuanya menjadi satu oleh karena pekerjaannya yang tuntas dan genap di bumi ini, yaitu karya keselamatan yang dikerjakannya. Yesus tahu bahwa saat Dia kembali kepada Bapa sudah tiba. Yesus Kristus datang dari Allah dan Dia kembali kepada Allah. Dia akan kembali kepada Bapa yang sangat dikasihinya, dan Dia akan kembali kepada kemuliaan surga yang memang menjadi hak dan miliknya dari kekal sampai kekekalan. Tetapi Dia tidak pernah melupakan tugas yang diberikan kepada Bapa untuk dikerjakan di dunia ini. Dia harus menebus dan memelihara mereka yang Bapanya pilih untuk menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya ketika telah dekat saat kematiannya, Kristus melakukan tindakan membasuh kaki murid-muridnya. Dia menanggalkan jubahnya yang menjadi simbol perendahan diri yang Dia kerjakan dengan rela. Demi menaati Bapanya, Dia datang ke bumi dengan kerelaan merendahkan diri. Bahkan perendahan diri sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus melepaskan jubahnya, menyatakan kerelaannya untuk menanggalkan kemuliaan surgawi yang Dia miliki,
lalu mengambil posisi sebagai hamba. Dia mencuci kaki para murid, bahkan budak Yahudi pun enggan melakukan ini. Budak kafir yang boleh melakukan pekerjaan sangat hina seperti ini, yaitu mencuci kaki. Tetapi Yesus membungkuk dan mulai membasuh kaki para murid yang sedang membaringkan diri bersiap menikmati perjamuan makan bersama. Untuk siapa Yesus melakukan tindakan ini? Yaitu untuk manusia dan untuk Bapanya di surga. Yesus menunjukkan ketaatannya, menggenapi tugas yang diberikan untuk merendahkan diri sampai mati bagi kerajaan Allah. Tindakan simbolik ini menyatakan kerelaannya untuk memikul salib demi menggenapi tugas yang diberikan Bapanya kepada Dia. Dengan membasuh kaki murid-muridnya, Yesus menyatakan kerelaannya untuk memikul apapun tugas yang Sang Bapa berikan kepada Dia. Keinginannya untuk diperkenan oleh Bapa lebih besar daripada keinginannya untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan di dunia. Di manakah kehormatan dan kemuliaan Yesus jika Dia membungkuk dan membasuh kaki para murid? Tetapi Yesus tidak memperdulikan hal itu. Dia lebih ingin diperkenan oleh Allah. Dia ingin menyatakan kepada Bapa bahwa kerinduan Dia untuk menyelesaikan pekerjaan dari Bapa lebih besar daripada kerinduannya untuk kemuliaan dan hormat di dunia ini. Dia ingin diperkenan Allah. Dia membasuh kaki para murid dan menyatakan kepada surga kerinduan Dia untuk datang kepada Allah dan diperkenan oleh Allah. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari tindakan Tuhan Yesus tersebut? Saya berdoa kiranya kita semua dipakai oleh Kristus untuk memiliki hati seperti hati Sang Juru Selamat kita. Hati yang menyadari bahwa ada hal yang sangat penting yang harus dikejar di dalam hidup ini, yaitu menaati Tuhan dan menjalankan hidup dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan apapun yang Tuhan percayakan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang sibuk menjalankan hidup demi mengejar kefanaan, kemuliaan palsu yang penuh kekosongan, bahkan berani menentang otoritasnya. Jangan sampai kita memperjuangkan hal-hal yang tidak berkait dengan Allah. Kristus memberikan keteladanannya menjelang hari kematiannya. Dia menyatakan bahwa Dia dengan setia telah menjalankan tugas yang dipercayakan. Yesus tidak menghindar, bahkan menentang hal itu. Justru Ia menunjukkan dengan penuh kasih dan penuh ketaatan yang luar biasa. Ia meninggalkan kemuliaan dunia, merendahkan diri, melayani, dan membasuh dosa dari umat pilihan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan hati yang demikian. Dan hari-hari hidup kita dijalankan dengan penuh kerelaan dan perjuangan mempertahankan dan menaati apa yang sudah Tuhan tanam dalam hidup kita. Sehingga saat kematian menjadi saat kita kembali kepada Bapa dengan penuh pengharapan dan sukacita, karena telah menjalankan hidup dengan menaati apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita, serta telah meneruskan kasih yang telah diberikannya kepada semua makhluk yang ada di sekitar kita. Apakah
kita sudah demikian. Mari kita berjuang bersama untuk kita dapat menaati Allah, mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan tuntas, tanpa menghindar, tanpa mempertentangkan dalam kehidupan kita, dengan penuh kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keteladanan yang telah Engkau berikan dalam Engkau menjalankan tugas-Mu untuk menyelesaikan karya keselamatan yang tidak mudah. Dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketaatan, dan penuh cinta, Engkau mengerjakan dengan tuntas untuk Bapa dan untuk kami. Saat ini Bapa, berikan kami hati yang sama, supaya kami dapat pula mengerjakan apa yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami, dengan penuh ketaatan, dengan penuh cinta dan kasih, hingga kami kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati kami, para pendengar Petra yang setia ini Tuhan, untuk kami tetap setia dalam iman kami, di tengah situasi yang mungkin ada beberapa dari kami yang tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya Engkau ada di samping kami untuk menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akhiri Rema pada malam hari ini di dalam sukacita dan cinta kasih-Mu. Di dalam Yesus, haleluya, amin.